Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maudi Oktorida, NIM 17140091, PGMI A17 UIN Malang. Nah, untuk video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang judul saya yang berjudul Perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib, materi SKI kelas 6. Diangkatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Keadaan pemerintah Madinah semakin kacau. Oleh karena itu, semua sahabat Rasulullah yang ada di Madinah, baik dari kaum Muhajirin dan Ansor, secara sukarela berbondong-bondong membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mereka. Mereka memandang bahwa pada saat itu tidak ada yang lebih utama dan berhak menjadi khalifah selain Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah yang luas ilmunya, paling berani dan paling dekat nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib melakukan langkah-langkah penting, diantaranya yang pertama, di dalam bidang hukum. Yang kedua, membentuk majelis syuro. Yang ketiga, membentuk satuan keamanan. Yang keempat, menjaga stabilitas keamanan negeri. Dan yang kelima, anggaran belanja negara. Langkah yang pertama dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah di dalam bidang hukum. Yang dilakukan Khalifah Ali adalah mengembangkan sistem investigasi kriminal dan membuat kebijakan hakim. Syarat hakim pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama, menguasai permasalahan yang dihadapi kaum muslimin. Yang kedua, sehat akalnya. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, matang usianya. Yang kelima, lemah lembut. Dan yang keenam, menguasai syariah atau hukum. Yang ketujuh, mengetahui nasih hukum yang lain. Dan mansukh adalah hukum yang pertama. Yang terakhir adalah seorang muslim. Nah, di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tidak diperkenankan adanya perantara antara orang yang menuntut haknya dengan hak yang dituntut. Karenanya, para pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan membayar sedikit pun kepada hakim atau negara. Untuk slide selanjutnya, terdapat beberapa hakim pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, diantaranya Shuraih bin Al-Harith, hakim di wilayah Kufah, Abdullah bin Mas'ud, hakim di wilayah Yaman, Utsman bin Hanif dan Abdullah bin Abbas, hakim di wilayah Basrah, Qais bin Sa'ad, hakim di wilayah Mesir, Imarah bin Syihab, hakim di wilayah Kufah, Qatham bin Al-Abbas, hakim di wilayah Madinah, Jad bin Hubairah al-Makhzumi dan Khalid bin Qurrah al-Yarbu'i, hakim di wilayah Khurasan. Pada saat itu, hakim digaji oleh pemerintah. Misalnya, Shuraih menjadi hakim di Kufah, mendapatkan gaji bulanan sebesar 500 dirham. Langkah yang kedua dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah membentuk majelis syuro. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib membentuk majelis syuro yang terdiri dari para ulama dan ahli hukum. Merekalah yang disebut ahlul halli wal aqdi karena mereka harus memiliki kemampuan dan keahlian. Tugas anggota majelis syuro ini adalah menentukan kebijakan umum terhadap permasalahan yang terkait dengan dua hal berikut. Menjaga stabilitas negara dengan kebijakan yang membawa kemaslahatan terhadap masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum yang telah dibuat. Sistem ini juga dibentuk di tingkat wilayah maupun daerah, jadi tidak bersifat terpusat. Nah, untuk menjadi majelis syuro harus diisi oleh orang yang muru'ah. Muru'ah berarti punya integritas kepribadian, pandai menilai diri, soleh, selalu segera dalam kebaikan. Mereka harus orang-orang yang memiliki kemauan, berani, dermawan, dan toleran. Mereka adalah sosok yang memiliki kemuliaan. Langkah yang ketiga dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah membentuk satuan keamanan. Dalam bidang militer, langkah-langkah yang dilakukan Ali bin Abi Thalib adalah 1. Harus memiliki kekuatan militer yang menjaga dan membela wilayah.
Yang kedua, mempersiapkan dan membentuk kekuatan menjadi tanggung jawab kepala negara atau gubernur militer. Yang ketiga, mengangkat komandan militer yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara dan gubernur. Dalam membentuk satuan keamanan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kepala negara atau gubernur dalam menetapkan komandan militer. Kepala negara atau gubernur harus memberikan pengayoman dan perhatian kepada mereka agar fokus kepada tugas utama, menjaga kedaulatan Islam. Jika pemimpin memberikan perhatian kepada para tentara, maka tentara akan memberikan perhatiannya kepada pemimpin. Untuk langkah selanjutnya adalah menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri perlu dilakukan strategi politik damai. Amirul Mukminin atau Khalifah Ali bin Abi Thalib menulis surat kepada sebagian pejabatnya di wilayah. Sesungguhnya, pemimpin penduduk negeri Anda telah mengadukan keluhannya tentang kekerasan, kekejaman, penghinaan, dan sikap acuh. Kenakanlah untuk mereka jubah kelembutan untuk melunakkan sikap keras. Pergilirkanlah antara sikap tegas dan lunak. Lakukan tarik ulur mendekat pada saat jauh dan menjauh pada saat dekat. Kebijakan seperti ini harus dilakukan untuk menjaga keamanan dalam negeri. Jika terjadi sesuatu dapat membahayakan keamanan dalam negeri, maka tugas kepala negara atau gubernur berupaya mencari solusi dengan cara-cara damai dan berusaha menghindar kekuatan represif yang dapat mengancam keselamatan rakyat. Langkah selanjutnya yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah anggaran belanja negara. Sumber pemasukan bagi wilayah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah diantaranya berasal dari zakat dan sodakoh. Dari sumber tersebut dikumpulkan di Baitul Mal. Dalam Baitul Mal memiliki petugas yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Harta yang dikumpulkan dalam Baitul Mal harus dialokasikan untuk pembayaran para pekerja, karyawan, orang-orang yang membutuhkan, pembangunan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh masing-masing wilayah. Nah, jika ada kelebihan, itulah yang dikirimkan kepada khalifah di ibu kota negara. Bila diibaratkan, Baitul Mal yang berada di wilayah bagaikan jantung dalam tubuh manusia. Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala agar hasil pengumpulan di Baitul Mal disalurkan kepada yang membutuhkan. Dengan kata lain, pembagiannya tepat sasaran terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan atau tidak berkecukupan untuk memenuhi hidupnya sehari-hari. Nilai keteladanan Ali bin Abi Thalib. Keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dapat kita ambil pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Cinta ilmu. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah salah satu contoh pencinta ilmu. Di antara caranya belajar dengan sungguh-sungguh di madrasah. Di dalam belajar tersebut, seperti yang dicontohkan Ali bin Abi Thalib, di antaranya dengan aktif bertanya. Begitu juga dengan peserta didik di madrasah harus aktif bertanya kepada guru atau orang yang lebih tahu. Yang kedua, kezuhudan. Di antara masalah yang dialami saudara kita adalah terlalu cinta dunia atau hubud dunia. Akibatnya, berbagai cara dilakukan seseorang meskipun melanggar ajaran Islam. Di sini, kita diberi teladan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan sikap zuhud, tidak silau terhadap kemewahan duniawi yang bersifat sementara. Karenanya, sebagai peserta didik madrasah, jangan mengambil harta atau benda yang bukan milik kita, apalagi apabila mempunyai kelebihan rezeki, harta tersebut digunakan untuk dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti memberikan sedekah kepada orang yang minta-minta, seperti memberikan sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang ketiga yaitu tawadhu. Sehebat apapun seseorang termasuk peserta didik di madrasah harus mempunyai sikap tawadhu. Hal ini merupakan keteladanan Ali bin Abi Thalib
Meskipun sebagai sosok pemimpin serta cerdas, ia selalu tawadhu. Penerapan tawadhu beserta didik dapat dilakukan kepada siapapun, di antaranya dengan guru, orang tua, teman satu kelas, kakak atau adik kelas. Yang selanjutnya, dermawan. Harta yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan. Amanah tersebut akan ditanyakannya di hari akhir. Karenanya, harta yang dimiliki seseorang harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai harta yang dimiliki digunakan untuk keperluan yang tidak ada manfaatnya atau melanggar ajaran Islam. Karenanya, harta yang kita miliki dimanfaatkan di jalan Allah. Misalnya, untuk membantu peserta didik yang kurang mampu, korban banjir, membangun masjid, membangun madrasah, dan sebagainya. Rajin ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas utama bagi seluruh manusia di muka bumi. Melaksanakan ibadah merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Di antaranya, ibadah yang dilakukan pelajar adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya, serta dilaksanakan dengan khusyuk. Seseorang yang melaksanakan sholat, maka akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karenanya, peserta didik madrasah harus rajin ibadah dan juga dapat menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sudah video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.